warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan dengan NIM C2401231008. Di video kali ini saya akan membahas dan menceritakan tentang praktikum yang telah saya laksanakan, yaitu praktikum biologi perikanan tentang makanan. Makanan penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme. Makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makan ikan dibagi menjadi dua, yaitu ada feeding habits dan feeding periodicity. Feeding habits adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Sedangkan feeding periodicity adalah kebiasaan makan ikan yang aktif makan selama 24 jam. Dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu. Tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya ikan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Urutan makanan ikan dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada makanan utama, di mana makanan utama ini adalah makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Yang kedua ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Sedangkan yang ketiga ini ada makanan tambahan, di mana makanan tambahan ini adalah jenis dengan jumlah yang sangat-sangat sedikit dibanding makanan utama dan makanan pelengkap. Nah, setelah mengetahui pengertian dari makanan ikan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ikan lakukan ketika mencari makanan, di sini juga saya akan menceritakan tentang praktikum analisis makanan ikan yang telah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita ambil sampel lambung terlebih dahulu, di mana sampel lambung ini telah kita siapkan di pertemuan pertama pembedahan ikan. Kita pisahkan lambung tersebut dan dimasukkan ke dalam botol jar, lalu diberikan alkohol. Nah, setelah mengambil sampel tersebut, kita mulai pisahkan si lambung tersebut dari botol jar dan dari alkohol, lalu dimasukkan ke dalam tisu agar kering. Nah, setelah kering kita timbang terlebih dahulu si lambung tersebut agar mengetahui bobot dari si lambung tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan ke cawan petri, lalu kita belah menjadi 2 bagian, lalu kita buyarkan isinya dan kita pisahkan dari kulitnya. Setelah itu, setelah diburaikan isinya, kita timbang kembali isi dari si lambung tersebut agar mengetahui bobotnya. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam cawan petri. Setelah dimasukkan ke cawan petri, kita mulai isi dengan aquades setara dengan 1:4 menggunakan gelas ukur. Setelah itu kita dapat menganalisis jenis makanan apa yang telah dimakan oleh ikan tersebut. Nah, untuk jenisnya sendiri ada 3 jenis, yaitu jenis herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, setelah itu kita mulai pisahkan terlebih dahulu apakah di dalam perut ikan tersebut ada bentos, periviton, dan nekton. Nah, untuk makanan ikan itu sendiri, untuk makanan yang terlihat oleh kasat mata kita bisa pisahkan terlebih dahulu, dan kita bisa menganalisis makanan-makanan tersebut menggunakan Google Lens dan mencari jenis makanan apa yang telah dimakan oleh ikan tersebut. Nah, untuk yang tidak terlihat oleh mata, kita bisa menggunakan mikroskop. Caranya yaitu yang pertama, kita ambil sampel atau isi makanan yang telah kita berikan aquades tersebut menggunakan pipet tetes, lalu kita masukkan ke dalam preparat sebanyak 3 bagian, lalu tutup menggunakan paper glass. Setelah itu kita masukkan ke dalam mikroskop dan mulai meneliti apakah di situ ada jenis peripiton atau nekton yang terlihat. Nah, setelah kita mengetahui ada peripiton dan nekton di dalam mikroskop, kita mulai analisis dan kita mencari tahu jenis nekton atau peripiton apa yang telah kita dapat. Nah, setelah itu kita mulai ke bagian data. Di situ kita menganalisis
jenis-jenis makanan ikan yang telah kita amati tadi, lalu dimasukkan ke dalam mesin itu agar mengetahui data-data dari makanan ikan tersebut. Sekian pembahasan tentang analisis makanan ikan yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.